Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, "Law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun." Dalam satu mafhum hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, barang siapa yang tidur setelah sholat fardu subuh tanpa mempedulikan adanya sholat isyraq, adanya wirid-wirid zikir pagi petang, kemudian bablas saja tidur. Menurut Nabi SAW dalam hadis tersebut akan membuka pintu kemiskinan. Dalam kitab Fadhil Amal yang terjemah Malaysia dikatakan akan mendatangkan kebuluran. Kemiskinan, kebuluran itu sama artinya, kemelaratan. Kalau orang Jakarta bilang hidup bangplak, hidup melarat, rat, naudzubillah min dzalik. Namun hadis yang sering kita dengar dan ayat yang sama telah kita juga sering dengar di majelis-majelis ta'lim, yaitu surat Al-A'raf ayat 96, dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi dengan satu persyaratan, amanu wa taqaw. Namun masih saja banyak yang seolah-olah tidak pernah dengar ayat dan hadis tersebut, sehingga selalu adanya orang-orang yang mengatakan, mengapa rakyat hidup miskin, melarat, rat. Mengapa gaji sedikit? Mengapa rasa kehidupan menjadi semakin sempit? Kemiskinan menghimpit. Dan ini tidak putus-putus terlontar dari seorang yang saya kenal betul, yang gak mungkin anak ini atau orang ini gak pernah dengar ayat dan gak pernah dengar hadis tersebut. Tetapi seakan-akan gak percaya. Ayat tersebut mengatakan syaratnya berkah dari langit dan bumi adalah satu saja, iman dan takwa. Dan juga di kitab Fadhil Amal disebutkan 5 keuntungan apabila orang menjaga betul-betul sholatnya istiqomah dengan berjamaah. Di dunia dicabut kesempitan rezeki daripadanya di dunia ini. Yang kedua, bebas siksa kubur. Ketiga, dapat catatan amal dari tangan kanannya. Dan kemudian melintas syirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Berulang-ulang hadis ini dibacakan dalam kitab Fadhil Amal, dan juga ayat-ayat ini seringkali diperdengarkan oleh para mubalik, para penceramah, mungkin dalam maulid, dalam Isra Mi'raj, atau dalam tausiah lainnya. Tapi tidak putus-putus, seolah-olah nyanyian rakyat miskin, rakyat melarat, rakyat miskin, rakyat melarat diucap-ucap berulang-ulang, seolah-olah satu wiridan yang wajib. Padahal jawabannya sudah jelas. Kenapa melarat? Karena tidak iman dan takwa, sehingga tidak ada keberkahan dari langit dan bumi. Tidak dibukakan oleh Allah pintu berkah langit dan bumi. Kenapa kemiskinan gak hilang-hilang, gak putus-putus? Karena habis subuh kemana orang setelah sholat?
Bahkan mohon maaf, seorang jamaah lari ke belakang, ke restroom, untuk buang dua. Buang dua istilah dalam dakwah kalau buang air besar. Lamanya orang di restroom, di tempat buang dua atau buang satu, dengan jamaah yang berwirid berzikir di masjid, sehabis sholat subuh, masih lebih cepat lamanya orang berzikir dan orang berwirid berdoa di masjid secara berjamaah. Sementara orang buang satu, buang dua, belum keluar dari tempatnya menyelesaikan hajatnya. Bayangkan, kemana larinya mereka, kemana perginya mereka gerangan setelah zikir dan wirid yang begitu cepat dan singkat. Dan lain mungkin rasa kantuk yang tidak tertahankan dilampiaskan dengan istirahat atau tidur setelah sholat subuh. Kemana hadis Nabi yang menasihati agar tidak melakukan itu supaya tidak dilanda kemiskinan dan kebuluran atau kemelaratan? Seolah-olah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan gak masuk ke hati dan gak masuk ke pikiran. Hingga wirid-wirid kalau hidup melarat itu dibacakan tanpa seolah-olah gak tahu sebabnya, seolah-olah gak tahu kenapa terjadi seperti itu. Padahal sudah ada di Al-Quran dan di hadis maupun hadis Nabi SAW. Demikianlah tausiah kita hari ini, semoga bermanfaat kita bersama. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.